Halo guys, pernah nggak sih kalian denger ada anggapan bahwa sekolah itu nggak penting? Karena ada banyak tokoh-tokoh yang nggak sekolah tapi bisa sukses, bisa punya duit yang banyak. Namun fakta seperti itu nggak sesuai dengan di lapangan ya. Nyatanya para peraih Nobel tahun 2021 membuktikan secara ilmiah bahwa sekolah atau pendidikan itu sangat penting bagi karir seseorang di masa depan. 3 orang profesor bernama David Card, Joshua Angrist, dan Guido Imbens, mereka menunjukkan bahwa secara ilmiah pendidikan itu sangat penting dan dapat menentukan masa depan seseorang. Mereka menemukan metode yang dapat meneliti hubungan sebab akibat dalam kehidupan sosial. Nama metodenya adalah UNRE, Unintended Natural Randomized Experiment. Nah, metode UNRE ini akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metode UNRE, saya mengajak teman-teman untuk berkenalan lebih dalam dengan 3 orang profesor ini. Yang pertama, David Card. David Card adalah seorang profesor yang banyak meneliti tentang pasar tenaga kerja. Dia sangat terkenal dengan risetnya tentang dampak imigrasi dan juga upah minimum. Lalu kedua profesor lainnya, Joshua Angrist dan Guido Imbens, mereka adalah profesor yang berfokus pada metode statistik. Mereka itu mencoba bikin cara baru untuk memahami hubungan sebab akibat dari data sosial. Lalu kenapa ini penting? Di ilmu sosial, kita tuh sering ketemu masalah. Kita tahu ada hubungannya, tapi kita nggak tahu apakah itu benar-benar sebab dan akibat. Contoh sederhananya, orang yang sekolah lebih lama itu biasanya punya gaji yang lebih tinggi. Tapi apakah sekolah yang bikin gaji tinggi? Atau karena orangnya emang rajin yang akhirnya sekolahnya lebih lama? Nah, metode ini mereka jadikan game changer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu, kita masuk ke bagian berikutnya. Apa itu UNRE? Unintended Natural Randomized Experiment. Kita lihat dari contoh-contoh sederhananya. Misalnya dalam dunia medis. Kalau kita mau meneliti tentang obat, itu gampang. Misalnya ada sebuah penyakit, kita kasih beberapa orang sampel itu minum obat yang A, kemudian orang-orang lain menggunakan obat yang B. Nah, kita lihat nih, mana yang kira-kira obatnya lebih ampuh, yang A atau yang B. Nah, itu adalah randomized eksperimen. Sederhana. Nah, bagaimana dengan ilmu sosial? Pastinya nggak mungkin kan kita mencoba untuk memberikan semacam eksperimen seperti itu. Contohnya aja misalkan terkait pendidikan ya. Kita nggak mungkin nyuruh anak-anak, ada anak-anak yang sekolah dan juga nyuruh anak-anak untuk nggak sekolah. Saya rasa itu nggak etis sekali. Oleh karena itu, mereka bertiga memberikan solusi yaitu dengan UNRE. Metode ini mencari situasi alami di dunia nyata yang kebetulan mirip dengan eksperimen acak. Contoh yang klasik adalah penelitiannya Kruger dan juga Angrist. Mereka menggunakan tanggal lahir sebagai faktor yang acak. Anak yang lahir
akhir tahun biasanya memiliki jangka waktu sekolah yang lebih lama ketimbang anak-anak lahir di awal tahun. Dan hasilnya apa? Hasilnya anak-anak sekolah lebih lama biasanya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada anak-anak yang sekolah lebih cepat. Contohnya Andi sama Budi. Bayangin Andi lahir Januari, Budi lahir November. Karena aturan masuk sekolah, Budi di sekolah lebih lama. Dan ketika dewasa, ternyata Budi memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Jadi, tambahan tahun sekolah itu bukan sekedar angka, tapi benar-benar bikin hidup lebih sejahtera. Nah, metode ini ternyata tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan, tapi juga untuk kebijakan publik, baik di dunia pemerintahan ataupun di perusahaan. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, penelitian yang dilakukan oleh David Card, Angris, dan juga Imbens memiliki kesimpulan bahwa pendidikan itu meningkatkan pendapatan. Kemudian, metode yang digunakan oleh mereka bertiga itu nggak hanya soal pendidikan, tapi juga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan publik ataupun dalam data perusahaan. Kemudian, data sosial bisa diolah secara ilmiah buat bikin keputusan yang lebih tepat. Jadi mobil ekonomi tahun 2021 itu bukan cuma soal angka, tapi soal cara berpikir yang logis dan berbasiskan bukti. Lalu, apa manfaat UNRE dalam dunia perusahaan? Bayangin kalau seandainya metode ini digunakan di perusahaan-perusahaan. Tentunya banyak kebijakan perusahaan yang sebenarnya mirip eksperimen seperti ini. Contoh sederhana, misalkan dalam perusahaan yang memberikan promo di beberapa cabang tertentu, atau perusahaan-perusahaan yang memberikan training karyawan cuman untuk beberapa divisi aja, atau aturan baru yang cuma berlaku di beberapa cabang tertentu. Tentunya hal ini bisa dianalisis dengan menggunakan UNRE. Dengan cara ini, perusahaan bisa tahu apakah promo benar-benar bisa membuat penjualan naik, atau apakah training karyawan itu bisa bikin karyawan lebih produktif, atau dengan keputusan berbasis data, perusahaan bisa memberikan dampak yang signifikan untuk kebijakannya. Misalnya ada 2 cabang. Cabang A dikasih promo, diskon besar, dan cabang B enggak. Setelah beberapa bulan, kita bandingin hasil penjualannya. Kalau cabang A itu naik signifikan, berarti promonya efektif. Nah, kalau seandainya nggak ada, berarti promonya nggak efektif. Hasilnya apa? Hasilnya perusahaan bisa lebih efisien, kebijakan yang terbukti efektif bisa diperluas, risiko salah langkah bisa dikurangi. Jadi UNRE itu bukan cuma keren di dunia akademis, tapi juga bisa digunakan dalam dunia perusahaan. Sebagai penutup, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nobel Ekonomi tahun 2021 itu jelas banget. Sekolah itu sangat penting. Dan data bisa bikin kita untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Jangan pernah gampang percaya untuk hal-hal yang instan dan bilang bahwa pendidikan itu nggak perlu. Tetapi pendidikan adalah pintu untuk menuju masa depan yang lebih cemerlang. Maka gunakanlah ilmu, gunakanlah data, dan jadilah lebih bijak. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.